Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rismawanti Putri dengan NIM 501252748 yang pada kesempatan kali ini akan memaparkan tugas 2 MPDR 5302. Nomor 1, temukan satu artikel jurnal nasional terakreditasi Sinta yang membahas topik mengenai gender dalam pendidikan dasar. Oke, dalam jurnal penelitian dilakukan oleh Danang Prastio tahun 2020 dengan judul Perspektif Gender dalam Penentuan Pengurus Kelas di Sekolah Dasar menjelaskan bahwa gender berkaitan erat dengan peran seseorang dalam masyarakat. Sedangkan jenis kelamin memang sudah ditentukan dari lahir dan akan berlaku seumur hidup. Oleh karena itu, gender lebih fleksibel dan bisa berubah sesuai dengan kebutuhan karena lebih fleksibel dan tidak tetap sering ada permasalah gender dan muncul stereotip antara peran siswa dan siswi seperti penentuan ketua dan sekretaris kelas. Laki-laki lebih diutamakan menjadi ketua kelas daripada perempuan dan begitu juga dengan sekretaris biasanya diberikan kepada wanita. Pelabelan tersebut dianggap kurang baik dan perlu adanya penyetaraan gender dari sejak dini. Oleh karena itu, peran orang tua dan guru mempunyai peran yang sama dalam memberikan pemahaman pada siswa terkait dengan masalah perbedaan tersebut. Mulai dengan memberikan tugas dan kesempatan yang sama pada mereka tanpa harus ada perbedaan antara keduanya. Prastio 2020. Nah, dalam penelitian tersebut memperlihatkan ada beberapa kesenjangan gender di tempat saya mengajar yaitu SD Tangerang 6. Di sini laki-laki masih dianggap lebih cocok untuk menjadi pemimpin dan perempuan dijadikan sebagai sekretaris atau bendahara. Oleh karena itu, saya sebagai guru berusaha untuk mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam pendidikan. Misalnya dalam pemilihan perangkat kelas, saya mengarahkan siswa untuk memilih sesuai dengan kemampuan tanpa memandang gender. Nomor 2, carilah artikel jurnal internasional berreputasi Scopus yang berkaitan dengan topik gender dalam pendidikan dasar. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Daniel Bianchi, Leopoldo Cabrera, dan Gabriela Sicilia pada tahun 2025 dengan judul Contextualizing Gender Gaps, The Moderation Role of Social Context on Gender Educational Inequality in European Primary School, membahas kesetaraan gender pada siswa di Eropa. Di Eropa, kesetaraan gender dipengaruhi oleh karakteristik budaya dan sosial ekonomi. Dalam budaya Eropa, pelajaran matematika dianggap laki-laki harus lebih unggul dibanding perempuan karena pelajaran ini menjadi faktor penentu untuk masa depan. Tapi akhir-akhir ini ketentuan tersebut mulai memudar karena adanya penyetaraan gender ini. Selain faktor masyarakat, status sosial ekonomi juga memiliki peran dalam menentukan kesenjangan gender dalam pelajaran matematika. Kesenjangan gender dalam matematika lebih tinggi bagi perempuan negara dengan SES yang lebih bagus. Pada negara dengan SES yang lebih rendah, kesenjangan tersebut cenderung mengecil. Hasil penelitian ini berkaitan dengan pembahasan dalam modul MPDR 5302 pada tema gender dalam pendidikan dasar. Kurikulum memiliki peran penting dalam membentuk hasil belajar dan nilai-nilai kesetaraan gender. Hal ini sesuai dengan penelitian Daniel Bianchi bahwa tingkat kesetaraan gender nasional berkaitan dengan peningkatan prestasi matematika pada siswi. Pada saat kurikulum menghapus bias gender, siswi merasa bahwa pelajaran matematika tidak lagi bersikap maskulin dan tidak selamanya hanya laki-laki yang harus memiliki nilai bagus. Status sosial ekonomi memiliki pengaruh pada kesenjangan gender di sekolah dengan SES tinggi. Siswa-siswi menunjukkan perbedaan prestasi yang lebih besar dalam matematika. Sedangkan di sekolah dengan SES rendah, kesenjangan tersebut cenderung berkurang. Kaitannya dengan materi ini, yaitu setiap sekolah memiliki lingkungan sosial yang berbeda. Sehingga pemahaman dan pendekatan harus disesuaikan juga, seperti cara berpakaian pada saat di sekolah.
perlu adanya perhatian pada perbedaan latar belakang sosial, ekonomi setiap siswa-siswi untuk menghapus kesenjangan sosial yang ada. Berikut referensi jurnalnya. Sekian pemaparan tugas 2 dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.